Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fathia Rizky Amalia Utomo dengan NIM 206151107 dari kelas TBI 3D. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa saja yang ada dalam pembelajaran menyimak. Yang pertama adalah model pembelajaran, yang kedua metode pembelajaran, yang ketiga strategi, yang keempat teknik, yang kelima penilaian, dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran menyimak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penilaian dalam pembelajaran menyimak. Ikuti terus ya. Penilaian pembelajaran keterampilan menyimak merupakan tujuan akhir dari pembelajaran menyimak itu sendiri, yaitu siswa memiliki keterampilan mendengarkan informasi secara lisan. Informasi tersebut dapat berbentuk dialog, monolog, cerita, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu, sasaran teks keterampilan menyimak adalah kemampuan memahami informasi lisan. Kemampuan yang dapat diukur dalam teks menyimak diantaranya: yang pertama, kemampuan memahami isi wacana yang didengar berdasarkan aspek kebahasaan yang diperdengarkan, atau kemampuan literal. Yang kedua adalah kemampuan memahami makna tuturan yang tersirat atau inferensial. Yang ketiga, penyiaran atau penataan kembali pokok dan ide penjelasan atau reorganisasi. Yang keempat, kemampuan untuk menilai keakuratan atau kemanfaatan kejelasan isi wacana yang didengar, atau kemampuan evaluatif. Yang kelima, kemampuan menghargai isi pembicaraan atau isi apresiasi. Tes performasi menyimak mencakup tes respon reseptif dan tes respon produktif. Hasil belajar respons respektif adalah respon siswa yang berkaitan dengan perilaku kognitif yang berhubungan dengan kegiatan mengklasifikasikan dan menganalisis wacana yang diperdengarkan. Contohnya, setelah mendengarkan atau menyimak jadwal, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tentang seputar isi jadwal. Bisa juga membedakan pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai dengan isi jadwal yang didengar. Selain isinya, pertanyaan juga difokuskan pada penggunaan kata, struktur kalimat, bahkan bentuk kata yang ada pada wacana lisan yang telah didengarkan. Teks respon respektif dalam menyimak juga dapat berupa: yang pertama, mencocokkan gambar sesuai dengan wacana lisan yang didengar. Yang kedua, melakukan tindakan sesuai isi wacana lisan yang didengar. Yang ketiga, mengisi jawaban sesuai dengan wacana yang didengar. Dan yang keempat adalah meringkas isi wacana lisan yang didengar. Yang kelima, mengisi diagram atau grafik atau bagan sesuai dengan wacana lisan yang didengar. Teks performasi respon produktif dalam menyimak dapat berupa pembahasan secara tertulis dari wacana yang didengar dalam bentuk lisan, penceritaan kembali dari apa yang telah didengar secara lisan, mengubah drama yang didengar dalam bentuk narasi, dan membuat grafik sesuai perkembangan plot yang didengar, atau bisa juga membuat diagram perbandingan sesuai dengan isi dua cerita yang telah didengar. Pada dasarnya, materi teks menyimak terdiri dari materi simakan, lembar soal, dan lembar jawaban. Materi simakan adalah materi yang diperdengarkan, gunanya sebagai pedoman dalam menjawab soal. Oleh sebab itu, materi simakan ini harus memuat petunjuk yang jelas atau identitas tes, petunjuk dan contoh pengerjaan soal, materi soal, dan lain sebagainya. Jika atau karena suatu dan lain hal pendengar tidak mampu memahami materi simakan, dan dapat dipastikan penyimak tidak akan dapat menjawab pertanyaan dari simakan tadi. Pelaksanaan menyimak melibatkan 3 aspek
aspek berbahasa, yaitu yang pertama, menyimak atau memahami materi yang diperdengarkan. Kedua, pada saat yang sama penyimak membaca atau memahami soal berdasarkan materi simakan. Yang ketiga, pada saat yang sama penyimak menulis atau mengisi dengan cara menyilang atau menghitamkan lembar jawaban. Dan keberhasilan penyimak sangat ditentukan oleh ketepatan jawaban dengan materi yang telah diperdengarkan. Pada umumnya, teks menyimak melalui tahapan berikut. Yang pertama, penyelenggaraan ujian mengkondisikan suasana agar suasana yang diperoleh iklim ujian menyimak yang kondusif. Yang kedua, penyelenggara ujian membagikan soal dan lembar jawab kepada peserta ujian. Yang ketiga, memperdengarkan informasi identitas tes dan contoh cara mengerjakan tes agar bisa mengikuti ujian dengan baik. Yang keempat, memperdengarkan informasi tentang materi tes agar dapat memahaminya sebagai bekal untuk menjawab tes. Yang kelima, membaca materi soal dan mengisi lembar jawab bersama dengan mendengarkan informasi tentang materi tes. Yang keenam, mendengarkan informasi bahwa tes telah berakhir dan berhenti bekerja. Yang ketujuh, penyelenggara ujian mengumpulkan lembar soal dan lembar jawaban. Dan yang kedelapan, penyelenggara ujian mempersilahkan peserta ujian meninggalkan ruang ujian. Dan yang kesembilan, tester memberikan jawaban tes. Rangkaian tahapan ini harus dilakukan dengan baik agar skor yang diperoleh memang benar-benar menggambarkan kemampuan menyimak dari seorang siswa. Dalam memperdengarkan identitas tes, petunjuk dan contoh mengerjakan soal, materi soal, dan informasi penutup, hal-hal berikut harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tekanan atau keras lembutnya suara. Yang kedua, jangka atau panjang pendeknya suara. Yang ketiga, nada tinggi rendahnya suara. Yang keempat, intonasi naik turunnya suara. Yang kelima, ritme pemberian tekanan nada dalam kalimat. Lalu jeda, penghentian suara, dan kejelasan pelafalan huruf, kata, dan pengaruh bahasa ibu atau bahasa asing. Bila hal ini diperhatikan, penyimak akan mengalami kesulitan memahami apa yang telah ia dengar. Sekian penilaian pembelajaran menyimak yang dapat dilakukan untuk berlangsungnya kegiatan menyimak yang baik. Sekian dari saya, maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.